Baik, sekarang kita akan melanjutkan mengenai materi kita berikutnya, lanjutan dari pemutusan hubungan kerja. Yang lalu kita sudah membahas bahwa proses pemutusan hubungan kerja itu diawali dari proses bipartit dan kemudian dilanjut dengan proses tripartit sampai dengan pengadilan hubungan industrial. Lalu kita juga sudah mempelajari yang lalu bahwa pemutusan hubungan kerja itu bisa terjadi dari 3 hal. Yang pertama, bisa saja terjadi pemutusan hubungan kerja demi hukum. Misalnya, karena pekerja mencapai usia pensiun atau pekerja meninggal dunia. Dan kita juga sudah mengetahui ada juga PHK yang terjadi karena kehendak pekerja. Misalnya, karena pekerjanya mengundurkan diri atau karena pengusaha melakukan kesalahan sehingga pekerja menghendaki untuk terjadi pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketiga, yang paling banyak terjadi adalah pemutusan hubungan kerja yang disebabkan kehendak pengusaha. Jika pengusaha yang menghendaki untuk terjadi pemutusan hubungan kerja mungkin disebabkan karena pekerja melakukan kesalahan, dan itu bisa kesalahan besar ataupun bukan kesalahan besar ataupun kesalahan berat. Yang kedua, bisa saja terjadi pemutusan hubungan kerja meskipun buruh atau pekerja tidak melakukan kesalahan. Bagaimana dan apa yang dimaksud dengan kesalahan yang lalu sudah kita pelajari. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Antara lain, saudara sudah mengenal adanya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, berikutnya hari ini yang hendak kita lihat adalah kapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak itu harus dibayar oleh pengusaha. Dalam hal PHK yang terjadi karena apa dan berapa jumlah yang harus dibayarkan. Itulah yang akan kita cermati hari ini satu persatu. Kita akan melihat kewajiban-kewajiban pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, yaitu pengusaha wajib untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Perhitungan uang pesangon dilihat dari jumlah masa kerja dan jumlah upah. Untuk upah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pesangon adalah upah yang bersifat tetap. Dimulai dari masa kerja kurang dari 1 tahun, maka pekerja akan mendapatkan pesangon sejumlah 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, maka pekerja akan mendapatkan pesangon sejumlah 2 bulan upah. Demikian seterusnya untuk perhitungan pesangon adalah sampai masa kerja 8 tahun atau lebih, maka akan mendapatkan uang pesangon 9 bulan upah. Artinya meskipun masa kerjanya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 20 tahun, maka pesangonnya adalah maksimum 9 bulan upah. Berikutnya untuk uang penghargaan masa kerja dimulai dari masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, maka pekerja akan mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 2 bulan upah. Berarti kalau pekerja di PHK tetapi masa kerjanya belum mencapai 3 tahun, maka pekerja tersebut tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Kemudian untuk masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, maka akan mendapatkan uang penghargaan masa kerja sejumlah 3 bulan upah. Demikian seterusnya sampai dengan masa kerja 24 tahun atau lebih, uang penghargaan masa kerjanya adalah 10 bulan upah. Artinya masa kerja 25 tahun, 26 dan seterusnya, uang penghargaan masa kerjanya maksimum adalah 10 bulan upah. Berikutnya, seorang pekerja juga masih punya hak untuk mendapatkan uang penggantian hak. Uang penggantian hak ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
Seorang pekerja ketika dia sudah bekerja 12 bulan berturut-turut, maka pekerja berhak mempunyai cuti tahunan sebanyak 12 hari. Dan cuti tahunan ini dapat digunakan pada 12 bulan berikutnya. Seandainya ketika terjadi PHK dan cuti tahunan ini belum habis digunakan seluruhnya, maka sisa cuti tahunan itu harus dibayarkan sebagai uang penggantian hak. Kemudian juga biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh itu diterima bekerja. Misalnya, seorang pekerja diterima bekerja di Surabaya, tetapi kemudian ditempatkan untuk lokasi perusahaan di Jakarta. Ketika kemudian sudah bekerja di Jakarta, lalu kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja, maka si pekerja harus diberi ongkos pulang kembali dari Jakarta ke Surabaya. Juga kemudian ada penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang besarnya adalah 15% dari jumlah uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Artinya nanti harus dihitung terlebih dahulu berapa pesangonnya dan berapa uang penghargaan masa kerjanya, barulah dikalikan 15% untuk menghitung penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan. Penggantian perumahan mungkin di setiap perusahaan tidak selalu ada, tetapi pengobatan dan perawatan pasti ada. Oleh karena apa? Oleh karena adanya ketentuan Undang-Undang BPJS, di mana bahwa semua pengusaha wajib untuk memberikan jaminan pengobatan dan kesehatan kepada pekerjanya. Untuk penggantian hak juga masih bisa ditetapkan hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perusahaan. Misalnya adalah tali AC, jika itu memang ada. Nah, kemudian bagaimana cara pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ini? Apakah semua pekerja yang di PHK akan mendapatkannya? Belum sepenuhnya akan menerima seluruhnya. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak akan diberikan bergantung kepada alasan terjadinya PHK. Yang pertama misalnya, jika PHK terjadi karena perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja mendapatkan uang pesangon yang besarnya adalah sesuai ketentuan yang tadi kita bahas, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan, dan uang penggantian hak. Tetapi sebaliknya jika terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan perusahaan, namun pengusaha yang baru yang tidak bersedia menerima pekerja di perusahaan yang baru tersebut, maka pekerja untuk pesangonnya akan mendapatkan 2 kali ketentuan, sedangkan uang penghargaan masa kerjanya tetap 1 kali dan uang penggantian hak sesuai ketentuan. Kemudian jika perusahaan ditutup karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau karena keadaan memaksa, maka pekerja juga mendapatkan uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan. Sementara jika perusahaan melakukan efisiensi atau pengurangan jumlah pekerja, maka uang pesangon yang diberikan kepada pekerja adalah sejumlah 2 kali dari ketentuan. Uang penghargaannya tetap 1 kali dan uang penggantian hak. Tetapi kalau perusahaan pilot, maka hak pesangon pekerja adalah 1 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja juga 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak. Sementara PHK karena buruh meninggal, maka uang pesangon yang didapatkan oleh seorang pekerja adalah 2 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak. Kalau seandainya lalu pekerja ini mengalami sakit yang berkepanjangan sehingga kemudian harus diputuskan hubungan kerjanya, sakit yang berkepanjangan yang dimaksud adalah lebih dari 12 bulan,
maka uang pesangonnya adalah 2 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan. Demikian pula jika pekerja memasuki usia pensiun, maka juga tetap mendapatkan hak-haknya. Uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak, namun harus dipilah apakah pengusaha sudah mengikutkan pekerjanya dalam program pensiun yang iurannya ditanggung penuh oleh perusahaan ataukah tidak. Jika di dalam program pensiun iurannya dibayar penuh oleh perusahaan, maka uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya akan dibayar dari program pensiun dan pekerja hanya berhak menerima uang penggantian hak. Kalau kemudian pengusaha melakukan kesalahan sesuai ketentuan dan kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pekerja akan mendapatkan uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak. Kemudian jika seandainya pekerja diputuskan hubungan kerjanya karena kesalahan berat dan itu bisa dibuktikan, maka pekerja hanya berhak menerima uang penggantian hak. Demikian pula misalnya pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka pekerja juga hanya berhak menerima uang penggantian hak. Yang harus saudara cermati bahwa menghitung uang penggantian hak tadi ada salah satu komponennya adalah 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Oleh karena itu, meskipun di dalam alasan pemutusan hubungan kerja itu pekerja hanya berhak menerima uang penggantian hak, saudara tetap harus menghitung uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya untuk dikalikan 15% guna mengetahui jumlah uang penggantian hak. Demikianlah alasan-alasan terjadinya PHK yang akan mempengaruhi mengenai jumlah atau besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Terima kasih.